Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usep Saputra dari Pendidikan Masyarakat. Di sini saya akan membacakan tentang Undang-Undang Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan pengawasannya: 1. Mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Yang kedua, mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak. Yang ketiga, memantau pelaksanaan pengangkatan anak. Di sini pengawasan yang dilakukan dalam pengawasan pengangkatan anak. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat terhadap 1. Orang perorangan. Yang kedua, lembaga pengasuhan. Yang ketiga, rumah sakit bersalin. Yang keempat, praktek-praktek kebidanan. Yang kelima, panti sosial pengasuhan anak. Bimbingan dalam pengangkatan anak. Bimbingan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan: 1. Penyuluhan, 2. Konsultasi, 3. Konseling, 4. Pendampingan, dan 5. Pelatihan. Di antara pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 1. Umum. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dari pemerintah dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konferensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention of the Rights of the Child, konvensi tentang hak-hak anak. Negara, pemerintah, daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhnya hak asasi manusia terhadap anak. Yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yang penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara substantif telah mengatur beberapa hal, antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang dagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip
non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, pengarahan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam pelaksanaannya. Undang-undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Walaupun instrumen hak telah dimiliki dalam perjalanan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan. Sektor terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat. Salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah daerah dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dalam pelanggaran perlindungan anak. Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali psikis, adanya langkah sosial anak, korban dan atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Sekian penjelasan undang-undang yang saya bacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.